Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara merasakan kasih Tuhan hari ini? Haleluya, setiap hari kita mengalami kasih Tuhan. Kita berada di dalam kasih Tuhan, amin. Karena kita adalah tubuhnya. Saudara merasa dikasihi Tuhan? Dan saudara tahu kalau saudara dikasihi Tuhan? Kenapa? Karena kita adalah tubuhnya. Karena kita adalah tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau bukan tubuhnya tentunya tidak dikasihi. Kalau kita bukan tubuhnya tidak mungkin dipelihara. Siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan? Dari hari ke hari kita dipelihara Tuhan. Bukan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tapi yang terpenting dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena kita tubuhnya dan Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapa, memohon kepada Bapa untuk memelihara tubuhnya. Memohon kepada Bapa untuk memelihara, menjaga tubuhnya ini dipelihara di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 4. Ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, menyampaikan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus yang keempat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dan daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sampai di situ. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Efesus itu juga yang dia beritakan tentang Injil Kristus adalah sama dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Adalah sama dengan jemaat yang diberitakan oleh para rasul-rasul sebelum daripada Rasul Paulus. Sama. Rasul Paulus yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang tubuh Kristus di luar dari Israel, di luar daripada Yerusalem. Dan sampai saat itu Rasul Paulus ada di Efesus. Dan juga Rasul Paulus dipenjara karena Tuhan. Namun ketika dia dipenjara, dia tetap menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menasehatkan orang-orang di situ. Sekalipun kamu bukan dari orang Yahudi, sekalipun kamu bukan berasal dari Yahudi, di Yerusalem, tapi kamu di Efesus, kamu yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, sama, satu tubuh, yang menerima pemberitaan daripada Rasul Paulus tentang Injil Yesus Kristus, tentang Injil Kerajaan Allah, sama. Tetap untuk memelihara kesatuan jemaat,
sama menerima karunia, sama menerima keselamatan juga. Dinasihatkan, hendaklah kamu yang sudah menerima kasih daripada Tuhan Allah Bapa, yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Allah Bapa, itu memelihara kesatuan tubuh. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dengan saling membantu. Ini tuh selalu diingatkan terus oleh Rasul Paulus. Karena ketika setiap orang pertama kali menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya juga menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita jauh banget. Tapi saudara ingat gak, ketika engkau menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, seringkali itu membuat engkau menjadi sombong. Ketika pertama kali engkau merasa diselamatkan, jujur, wah, aku diselamatkan, aku sudah menerima Yesus Kristus. Aku beda dengan orang yang tidak menerima Yesus Kristus di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Ketika engkau orang yang pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus, kemudian di keluargamu belum menerima Tuhan Yesus Kristus, pertama kelihatannya engkau baik-baik aja, tetapi di dalam hatimu engkau merasa dirimu paling benar. Engkau merasa dirimu paling selamat, engkau merasa dirimu paling mengerti firman Tuhan. Betul gak? Orang-orang yang itu, makanya engkau merasa mau banget untuk membawa mereka mengenal Yesus. Tapi dengan muatan apa? Aku dulu, aku sudah menerima Yesus, kamu belum. Selalu memandang diri orang itu rendah. Nah, ini Rasul Paulus ingatkan, kamu yang di sini di Efesus ini, kamu menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika kamu menerimanya, kamu jangan sombong. Biarlah kamu tetap rendah hati. Sekalipun kamu yang seharusnya tidak berhak menerima kasih karunia. Efesus sama dengan kita, tidak berhak menerima kasih karunia. Keselamatan itu semuanya hanya diberikan kepada Israel. Amin. Kita ini dari semua ini, termasuk jemaat Efesus dan termasuk saudara dan saya di sini, tidak berhak seharusnya menerima keselamatan. Keselamatan dari Tuhan hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Namun hanya karena kasih karunia, belas kasihan daripada Bapa, baik itu jemaat di Efesus dan meluas sampai seluruh dunia, sampai kita semua di sini bisa menerimanya, itu karena kasih karunia. Terus diingatkan, jangan sombong, tapi kamu tetap harus rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dipelihara, saudara. Kesatuan roh itu dipelihara. Kalau tidak dipelihara dengan ikatan, itu akan dipecahkan oleh iblis. Kesatuan tubuh Kristus harus dipelihara. Yang menjadikan kesatuan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setiap di dalamnya bagian anggota tubuhnya itu harus memelihara. Pelihara dengan apa? Dengan damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Nah, damai sejahtera itulah yang mengikat satu sama lain. Kalau di dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan, maka itu akan mengikat dengan sesama kita. Kalau di dalam hati kita belum damai dengan Tuhan, tidak ada damai, maka kita tidak akan bisa terikat satu dengan yang lain. Yang ada adalah marah, yang ada adalah sebel, marah dan murka dan benci dan dendam. Betul? Kalau tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita, kita tidak akan bisa damai dengan orang lain.
Nah maka itu Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku miliknya Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Bukan untuk kita pribadi, bukan untuk diri kita sendiri. Yang penting aku sudah damai dengan Tuhan, yang penting aku sudah berdamai dengan Tuhan, aku sudah diampunin, enak aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau engkau damai sejahtera yang kau terima itu tidak engkau bagikan kepada orang lain, tidak engkau ikatkan dengan orang lain, maka engkau tidak akan merasa damai sejahtera. Sejahtera, damai sejahteramu tidak akan bisa mencukupi untuk kamu bisa damai dengan yang lain kalau engkau egois. Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa bukan untuk kita jadi orang yang individu. Ketika Tuhan menyelamatkan setiap manusia by personal, diambil satu, amin, ngerti saudara? Dari ujung dunia diambil satu, dari mana diambil satu, dari pelosok mana-mana diambil satu, by personal, dengan satu pribadi. Tetapi bukan dibuat untuk menjadi individu. Saudara, berbeda, individu itu sendiri, egois, tidak bisa hidup dengan yang lain, itu individu. Tapi kita ini personal, pribadi, lepas pribadi, diambil jadi satu, dijadikan satu, diselamatkan. Kemudian menerima damai sejahtera, diperdamaikan saudara dengan Tuhan Allah Bapa. Kita diberikan jalan sama Tuhan Yesus sehingga dengan darahnya itu kita didamaikan dengan Bapa kita di surga. Tapi bukan untuk kita sendiri jalan supaya sampai ke surga. Tujuannya adalah supaya kita ini sebagai anggota tubuhnya bisa mengikatkan diri dengan yang lain. Ya. Memang firman Tuhan yang menyampaikan Roh Allah nanti yang akan mengikatkan, Roh Allah nanti yang membuat kesatuan tubuh Kristus. Tapi setelah kita disatukan dengan kesatuan tubuh Kristus, ada orang yang tidak mau dengan ikatan, tidak suka dengan ikatan. Tapi kita harus terikat. Tubuh Kristus harus terikat. Nah, di dalam dunia orang tidak suka ikatan, saudara. Kerajaan dunia, iblis tidak suka ikatan, tidak suka bound. Saudara ingat waktu tema Bound to Christ? Dunia tidak suka ikatan, iblis tidak suka ikatan kerajaan surga. Makanya itu melepaskan diri dari kerajaan surga. Dia tidak suka terikat dengan Allah Bapa. Dan itu sifat dan keinginannya diteruskan ke dunia sehingga semua orang dirusak. Adam dan Hawa yang pertama kali terikat, bound dengan Bapa di surga, dipecahkan dengan pemikiran, dengan omongan yang memutarbalikkan supaya manusia tidak terikat lagi dengan Bapa di surga. Karena sama, iblis bapaknya, iblis tidak mau terikat dengan Bapa di surga, dia mau menjadi bapa sendiri, bapa segala dusta. Makanya isinya cuma bohong terus, dusta terus, mendustai manusia, mendustai semua, dibuat banyak kebohongan-kebohongan supaya kita lepas daripada Bapa. Ingat itu. Kembali Tuhan mengikatkan. Karena kerajaan surga ada ikatan. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bound, terikat. Memang berbeda tapi terikat. Bukan berbeda terus terpencar sendiri, tapi terikat, bound, ikatan. Nah ini yang sukar, makanya kesatuan tubuh Kristus sukar sekali saudara. Karena musuh dari Tuhan Yesus Kristus itu yang memecahkan, itu yang merusak segala kesatuan. Kalau persatuan dia buat, kalau persatuan dia izinkan. Ngumpul satu sama satu, ngumpul sendiri, persatuan diizinkan, dibuat, dibiayai, didanai, difasilitasi. Tapi kalau untuk kesatuan, dia paling tidak suka. Karena itu adalah sifat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau persatuan bukan dari surga.
Bapa, Anak dan Roh Kudus itu terikat. Nah, ini disampaikan Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Wow, ini luar biasa saudara. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini dalam sekali, luar biasa. Nah, ini yang mau dihancurkan oleh iblis. Di saat akhir zaman ini dihancurkan oleh iblis. Dikacaukan, diputar. Dunia juga mengadakan satu agama. Satu agama dunia. Satu uang, mata uang. Satu negara, satu pemerintahan, semua mau dijadikan satu juga. Tapi itu rancangan daripada iblis, bukan daripada kerajaan surga. Dia mau meniru, tapi dia tidak punya tubuh. Masalahnya iblis tidak punya tubuh, saudara. Makanya dia memakai lembaga-lembaga, organisasi. Tapi Kristus Yesus punya tubuh. Tubuh Yesus Kristus bukan lembaga gereja, bukan organisasi, bukan denominasi, tapi setiap orang yang dia ciptakan dan yang memiliki apa? Satu iman. Iman daripada Allah Bapa, yaitu yang mengakui Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Satu iman. Yesus Kristus saja satu. Nah, itulah tubuhnya. Berbeda dengan yang dunia buat sekarang. Semua, segala Tuhan bisa. Ini dikatakan tidak ada, hanya satu Allah, satu Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Lihat keadaan sekarang. Ini sudah muncul. Makanya itu gereja Tuhan yang sesungguhnya bukan denominasi. Denominasi dibuat oleh manusia, bukan dari Alkitab, bukan dari firman Tuhan, bukan dari kerajaan surga. Lihat sekarang dipecahkan dengan banyak denominasi. Siapa yang membuat? Manusia. Dari firman Tuhan tidak ada denominasi. Hanya ada apa di sini? Ikatan oleh satu roh. Ya, kesatuan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah yang di dalam semua, di atas semua, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekarang paham kenapa kalau sejak dulu kita buat SKGI, sukarnya luar biasa. Tuhan sudah menyampaikan pesan ini tahun 2012 kepada hambanya almarhum Abraham Alexander Putra untuk mengganti seminar pertumbuhan gereja internasional diganti dengan seminar kesatuan gereja internasional. Tidak ada yang mau datang, tidak ada yang suka. Tapi kalau pertumbuhan, orang semua suka. Siapa yang gak suka dengan pertumbuhan? Siapa yang gak suka dengan berkembang? Dari gereja satu bisa punya gereja 10.000, 1.000, banyak. Dari jemaat yang satu bisa banyak. Siapa yang gak suka pertumbuhan?
dari penghasilan uang cuman berapa bisa bertambah lagi. Siapa yang gak suka? Siapa yang gak suka dengan buka cabang di mana-mana? Siapa yang gak suka? Suka. Dan itu semua di provided, semua itu didanai, dibiarkan, diizinkan oleh iblis. Untuk buka cabang di mana-mana diizinkan oleh iblis selama kamu sendiri. Nama gerejamu satu aja ini sendiri, gerejamu satu ini saja sendiri. Diizinkan. Tetapi ketika kesatuan ini memelihara hanya di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah Bapa, Roh Tuhan Yesus Kristus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mulai gak suka. Karena sejak dari awal, setelah gereja Tuhan yang sesungguhnya dari perjanjian baru, setelah pencurahan Roh Kudus, mulai berkembang pengajaran-pengajaran, semua muncul pengajaran yang dianut aliran-aliran sampai sekarang. Ada baptis, ada metodis, ada segala macam, semua sampai sekarang. Itu bukan dari gereja, dari Alkitab, bukan dari Tuhan, tapi manusia yang menciptakan itu. Mereka buat golongan sendiri, mereka buat aliran sendiri. Ada Advent yang mengatakan bahwa dia paling benar, aliran ini paling benar, ini paling benar, semua. Bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Yang mana? Yang tidak memiliki apa? Kerendahan hati. Makanya terpecah sekarang. Terpecah di seluruh dunia. Dan membuat orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak tahu tentang Allah, jadi bingung. Ini yang mana sih yang benar? Gereja A, gereja B, ada Kristen, ada Katolik. Di Kristen aja ada banyak ini. Ini yang mana yang bingung? Yang benar, semua pada bingung. Orang yang tidak mengenal Tuhan bingung. Orang yang sudah kenal Tuhan juga bingung. Ini mana yang benar? Satu ngomong ini paling benar, ini paling benar, ini paling benar. Gerejaku paling benar, gerejaku paling benar, ajaranku paling benar. Ini yang terjadi. Siapa yang buat? Yaitu bapa dusta itu, yaitu iblis, Lucifer. Itu yang memecah-mecahkan. Tapi Rasul Paulus katakan, aku sedang dipenjara oleh Tuhan, tapi aku menulis supaya kamu berusaha memelihara kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera. Roh Kudus yang bisa mengikat. Kalau ada gereja yang tidak memahami Roh Kudus, tidak menerima Roh Kudus, bagaimana bisa terikat? Ada gereja yang tidak menerima tentang kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana bisa terikat? Ini dipecah-pecahkan. Saat ini kalau saudara lihat sih, mau jujur, yang membuat mereka terikat apa? Satu yang dibuat oleh iblis, teori kemakmuran. Itu yang mengikatkan gereja. Betul? Betul nggak? Wah, ketika makmur, wah mau ikut ke semua. Nah itu dari siapa? Bukan dari firman Tuhan. Diolah, diambil, dicuri dari firman Tuhan. Itu yang mereka sebarkan, itu yang mereka tanamkan. Semua karunia yang Tuhan berikan diambil, dicopot-copot sendiri-sendiri, diambil sendiri. Karunia mujizat sendiri, buka gereja sendiri. Rasul buka gereja sendiri. Nabi buka gereja sendiri. Gembala buka gereja sendiri. Penginjil buka gereja sendiri. Pengajar buka gereja sendiri. Pecah, betul? Ini yang terjadi kan? Hai engkau yang di rumah, gereja Tuhan, pendeta, siapapun, bertobatlah. Saya dari Menara Doa Jakarta katakan bertobatlah. Karena engkau bukan melakukan kehendak daripada Bapa. Tapi kalau engkau melakukan kehendak dari Tuhan Allah Bapa, engkau sebagai hamba Tuhan, kembali ke Alkitab ini. Back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Satu tubuh, satu roh. Satu Tuhan, satu baptisan. Ingat ketika engkau dipanggil, satu pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapan apa yang dibilang satu ini? Hidup kaya? Hidup sukses? Hidup makmur? Itu bukan pengharapan dan bukan dari Tuhan. Satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, satu pengharapan yang Tuhan taruh di dalam damai sejahtera adalah kita berharap satu kali nanti, sebentar lagi, bersatu menyatu dengan Yesus Kristus di surga bersama dengan Bapa. Itu adalah pengharapan, satu pengharapan itu. Amin. Bukan pengharapan untuk bisa jadi kaya. Masuk, terima Yesus Kristus dengan pengharapan supaya keluargaku kaya, supaya anak istriku hidupnya enak, supaya disembuhkan anak-anakku, istriku, suamiku. Pengharapan supaya hidup kaya, pengharapan supaya hidupnya enak, sembuh. Itu bukan pengharapan yang Tuhan berikan. Dan bukan satu pengharapan di sini. Satu pengharapan yang dikatakan satu roh, satu pengharapan, yaitu ketika kita berharap pada waktunya kita kembali dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti waktu diciptakan manusia tujuan pertama kali di Taman Eden. Sebelum iblis berusaknya. Amin. Itu pengharapan kita satu. Jangan mau dikacaukan, jangan mau dirusak oleh iblis lagi. Sekarang ini semua dikasih pengharapan-pengharapan yang lain. Terima Yesus supaya kamu dapat ini. Terima Yesus supaya kamu bisa ini. Ada pengharapan-pengharapan yang lain. Dan itu bukan dari Injil Kerajaan Surga, saudara. Hati-hati. Ada maksud motivasi dari manusia itu sendiri yang dikuasai oleh iblis. Sekalipun mereka mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mereka memakai papan nama Tuhan Yesus Kristus. Nih, di ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Bapa dari semua. Artinya Bapa itu yang menciptakan semuanya. Bapa yang menciptakan semuanya dan Allah di atas semuanya. Di atas langit dan bumi. Oleh semua dan di dalam semua. Oleh semua yang dia ciptakan dan di dalam segala sesuatu yang dia ciptakan. Itu Bapa. Allah Bapa. Siapa namanya Allah Bapa? Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus Kristus. Amin. Dasarnya di situ. Satu enggak kita? Ini sedang dibawa ke suatu penyelewengan. Anak-anak Tuhan tidak terasa. Hamba-hamba Tuhan tidak terasa digiring di bawah suatu penyelewengan. Masuk ke dalam jeratnya iblis. Tidak terasa. Dijerat tidak terasa. Ini enggak terasa kan? Karena semakin besar kapal itu, ketika dikendalikan dengan kendali yang kecil, kemudi yang kecil, digeser sedikit. Yang tinggal di dalam kapal itu nggak terasa kalau ternyata haluannya minggir, miring, pindah. Bukan tujuan satu pengharapan tadi, yaitu tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus yang di surga, kehidupan kerajaan surga. Sudah mulai geser. Tidak terasa. Tapi kalau kapal yang kecil, perahu, digoncang, digoyang dengan air. Loh tadi kan kita mungkin sih kerasa. Tapi kalau perahu yang semakin besar, dikemudikan dengan lidah yang kecil, digeser, tidak terasa. Nah gereja Tuhan sekarang didorong dengan hawa nafsu dunia. Bikin yang besar. Gereja Tuhan bikin gedung gede yang gede, mega church. Bikin yang besar. Satu kota ini dibikin yang besar. Pindah satu kota lagi, bikin yang besar, buka besar.
seakan-akan seperti melakukan perintah Tuhan. Go around the world. Ya, pergi kamu ke seluruh ujung dunia. Jadikan semua orang muridku, baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, melakukan perintah Tuhan. Kayaknya seperti itu. Tetapi tidak. Karena itu diarahkan, disetir, dikendalikan oleh siapa? Hawa nafsu, kedagingan. Kalau engkau menyerahkan kepada kehendak Bapa, engkau akan kembali kepada kesatuan tubuh Kristus ini. Engkau akan bawa itu jemaatmu. Bukan hanya untuk supaya kamu sukses, supaya kamu diberkati, supaya anak cucumu banyak, sukses, semua diberkati. Bukan hanya itu, tapi satu tujuan, satu pengharapan. Supaya nanti ketika kita diberhadapan dengan Yesus Kristus, jemaat kita jadi apa? Cermelang. Kita jemaat yang cemerlang, kita menjadi tak bercacat, tak bercelah. Harusnya gembala sidang seperti itu. Harusnya hamba Tuhan membawa jemaatnya ke situ. Bukan dibawa jemaatnya dalam persaingan. Di dalam kalau tampil di gereja masing-masing, bersaing. Tampil modis mana, lebih keren mana, lebih branded mana, lebih isi mana. Kalau hari Minggu semua tampil semua dengan branded-brandednya. Semua tampil semua dengan segala macam. Apakah itu menunjukkan kecermelanganmu? Bahwa engkau diberkati Tuhan? Bahwa Tuhan berada di pihakmu? Tidak. Amin. Tapi ketika iblis tidak suka pada dirimu, ketika iblis mulai menyerang engkau, ketika iblis mulai melemparkan persoalan, permasalahan kepadamu, dan engkau tetap berdiri teguh, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak ada yang menempel di tubuh ini lagi, seperti Yesus Kristus waktu di kayu salib, disitulah kemuliaan Allah Bapa yang cermelang itu. Amin. Ini sekarang diporak-porandakan. Makanya Rasul Paulus dengan berani, dengan tegas berani berkata, bertobat ini. Ya. Saudara, kita harus bertobat loh gereja Tuhan. Kalau dasar pengharapanmu, dasar iman percayamu hanya supaya engkau sukses, dasar iman percayamu kamu percaya kepada Yesus Kristus supaya kamu disembuhkan. Kalau dasar iman percayamu kepada Yesus Kristus supaya anak cucumu terus berkelimpahan, kalau dasarmu hanya itu saja, mampus, habis. Karena itu semua akan hilang. Karena segala kekayaan semua akan hilang. Kesehatan semua juga akan hilang. Tapi harus dasar iman percaya kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan untuk hidup kekal bukan hanya untuk datang setiap hari ke gereja, datang pelayanan, melayani Tuhan. Tidak itu saja untuk bisa hidup kekal. Untuk bisa terus hidup kekal harus ada yang kau korbankan, harus ada yang kau persembahkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup. Kalau bisa sekarang kita tidak mempersembahkan. Orang-orang kalau bisa, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, kalau bisa dia tidak membawa persembahan. Kalau bisa dia mengambil persembahan itu. Dia meminta jemaatnya mempersembahkan, tapi dia sendiri tidak mengorbankan apa-apa. Makanya banyak orang yang gak suka. Jelas. Bagaimana bisa seorang pemimpin, seorang leader, seorang hamba Tuhan yang paling besar, paling tinggi posisinya, tidak mempersembahkan apapun juga, malah mengambil persembahan itu. Dia harus mempersembahkan, mengorbankan. Sekarang gak mau. Tidak ada di dalam Alkitab. Tapi Tuhan katakan apa? Persembahkanlah hidupmu. Hidupmu itu berarti semuanya. Hartamu,
hidupmu, namamu, semuanya yang ada padamu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, bukan yang mati. Bukan yang rusak, tapi yang hidup. Nah ini tidak diajarkan. Makanya tidak ada kesatuan. Ketika dikatakan kesatuan, oh enggak mau kesatuan. Kita fine aja kok, di sini kita baik kok, ini gereja kita baik kok, lagi berkembang, lagi booming, lagi ini, nggak usah kita ini aja. Kita tetap setiap hari fellowship semuanya, semua berkembang, semua fine, keluarga baik semuanya, it's okay, nggak apa-apa. Belum, ada waktunya saudara. Ketika nanti, kapan kalau engkau terlambat? Giliran ketika kelihatan dibuka itu kapal pintunya, ya ternyata landingnya salah tempat. Bukan yang tadi dibawa kepada kerajaan surga, ternyata di bawah tanpa terasa. Hati-hati. Kita harus mau mengikatkan diri. Ketika kita menerima damai sejahteranya, kita harus mau damai sejahtera kita ini kita ikatkan dengan orang lain lagi. Kita ikatkan dengan orang lain lagi. Kita bagikan damai sejahtera ini. Percayalah saudara, kalau damai sejahtera yang kita terima itu dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera itu. Kalau damai sejahtera kita ini kita bagikan kepada orang lain, kita gak akan pernah kehabisan damai sejahtera. Amin. Karena damai sejahtera yang kita punya itu berasal dari sumbernya. Dan dia adalah sumbernya ada di dalam kita. Kita damai. Bukan hanya damai, oh aku gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi kita berikan kedamaian kepada mereka. Damai yang sungguh-sungguh, bukan damai yang dunia berikan. Ada maksudnya kalau dunia damai yang dunia yang berikan. Tapi dalam Tuhan Yesus tidak. Kita mau damai dengan orang, bukan kalau orang itu ada sesuatu untuk kita. Kalau kita menerima sesuatu dari orang itu kita damai. Tapi justru ketika kita harus memberikan sesuatu kepada orang itu, kita damai. Sejahtera malah. Jadi damai sejahtera ini diambil, dicuri oleh iblis. Yesus katakan, damai sejahteraku, bukan damaiku. Beda. Damaiku tidak. Damai sejahteraku. Berarti ada dua. Damai, tapi ada sejahtera. Fullness, penuh, utuh. Kalau dunia cuman peace, damai. Yang ketika adakan damai, habis itu apa? Perang lagi. Tidak akan pernah ada damai di dunia. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada di dalam tubuhnya Yesus Kristus. Hati-hati saudara. Iblis masuk sekarang di gereja-gereja. Ya, di gereja-gereja. Engkau sebagai leader, sebagai pemimpin. Apakah engkau posisinya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar? Itu posisi yang paling empuk, paling enak dimasukin iblis. Karena engkau sebagai leader, engkau bisa setir itu orang semua. Atau bisa masuk di second person, orang kedua. Jabatan di wakil, nah itu yang paling ini. Sekarang lagi musim itu, yaitu istri gembala, istri ini yang menyetir gereja, yang menyetir semuanya. Itu gak terasa. Kalau sudah disetir istri, gak bisa takut sama istri, disetir. Apalagi istrinya tidak takut kepada suami. Waduh. Sedangkan suami ini adalah kepala. Dan di atas suami ada kepalanya, yaitu Yesus. Semua dibiarkan masuk. Dan akhirnya merusak rumah tanggamu. Merusak gerejamu. Tidak terasa. Masih bagus kok, masih banyak yang datang kok jemaatnya. Malah justru yang gak ada jemaatnya itu yang rusak, yang hancur. Siapa bilang? Dikira yang besar-besar itu gak rusak. Gak kerasa. Saya ingatkan saudara, bertobat. Masih ada waktu. Kesatuan tubuh Kristus. Tuhan Yesus yang menyatukan. Dicek sama Tuhan. Sekalipun kau punya gereja gede, jemaat besar, ribuan, tidak semuanya selamat. Opa berkata, Opa Alex Abraham. Lebih baik sedikit tapi selamat daripada besar tapi tidak selamat.
dicek oleh Tuhan, ada tidak rohnya? Ada tidak rohnya? Ada tidak damai sejahteranya? Ada tidak tubuhnya? Ada tidak pengharapan kepada Dia? Yaitu supaya Dia di sini adalah Yesus. Dan di dalam Yesus ada Bapa, Anak dan Roh Kudus satu. Kemarin kata, we are one. Satu pengharapan. Ketemunya satu. Tapi kalau yang terjadi sekarang pecah. Pengharapannya banyak. Aku berharap ini, aku berharap ini, aku berharap ini, berharap ini. Pengharapannya banyak banget. Sedangkan pengharapan cuma satu. Yaitu berharap hidup kekal dan bertemu dengan Yesus Kristus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus di kerajaan surga. Amin. Kalau tidak ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak ada satu iman, yaitu iman yang didirikan, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu apa? Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, Anak Allah yang hidup, yaitu Mesias. Itu pengakuan iman. Ada tidak iman seperti itu? Dan ada satu baptisan, yaitu di atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus harus ada baptisan api. Ada meterainya, ada tandanya, ada marknya. Ada tidak? Kalau tidak, itu bukan tubuh Kristus. Sebesar apapun kapalmu, kalau tidak ada ini, itu akan dikendalikan oleh kemudi yang kecil ini. Tidak terasa dan akan masuk ke dalam jurang neraka. Gak ada neraka. Gak percaya? Coba aja nanti. Kalau saya percaya ada surga. Kalau sudah ada surga pasti ada neraka. Dan pengharapan saya kepada surga. Saudara juga? Amin. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka, biarin, suruh coba aja nanti akhirnya. Kalau gak percaya, nanti dia berseru-seru sendiri. Karena di sini Yesus katakan, lanjut di ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nih, kasih karunia yang diberikan itu dianugerahkan, tetapi menurut pemberian, menurut kehendak daripada Yesus Kristus sendiri. Bukan maunya kita. Kita milih, aku mau karunia mujizat. Aku mau karunia iman. Aku mau karunia kesembuhan aja. Aku mau karunia ini aja, milih. Gak bisa. Setiap karunia diberikan menurut ukuran pemberian dari yang memberikannya. Makanya tidak bisa, aku mau belajar ini aja untuk menyembuhkan orang. Aku belajar untuk karunia ini aja, belajar karunia bahasa roh. Gak akan bisa dibelajari karunia itu, saudara. Itu sesuai dengan pemberian daripada Tuhan. Dan setiap orang yang menerima karunia-Nya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak bisa dipelajari karunia itu. Kalau engkau mempelajari tentang Yesus Kristus, masih bisa. Kalau engkau mempelajari tentang sifatnya, gaya hidupnya, kehidupannya, itu masih bisa. Tapi kalau engkau mempelajari sesuatu untuk karunia, sesuatu karunia yang engkau pelajari, gak akan bisa. Dan bukan itu dari firman Tuhan. Yang harus kita pelajari adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus? Bagaimana kehidupannya tentang Yesus? Itu yang bisa kita pelajari. Dan Alkitab ini, peristiwa yang sudah terjadi dicatat, supaya kita belajar tentang Yesus. Supaya kita bisa belajar tentang kehidupan Yesus. Supaya kita belajar. Nah sekarang dipilih, cuman mau belajar karunia-Nya, cuman mau belajar kuasanya aja. Supaya dapat kuasa, bisa berkuasa. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kuasa sudah diberikan. Di dalam setiap orang yang percaya kepada Anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, ada kuasa. Amin. Tidak perlu dibelajarin lagi. Kuasa apa? Kuasa semua. Kuasa dari 9 karunia itu ada di dalam setiap kita. Amin. Tinggal engkau mau tidak, tinggal di bawah kuasa itu dulu. Mau tidak engkau dikuasai dulu oleh kuasa tersebut. Baru itu kuasa akan keluar sendirinya. Bukan kau yang berkuasa. No.
Tapi kita harus tidak berkuasa. Kita harus dikuasai oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi. Jadi ketika keluar kuasa itu, bukan kita yang menguasainya, tapi Roh Allah itu yang menguasainya. Sehingga tidak ada kesombongan. Tidak ada yang berkata gerejaku paling besar, gerejaku yang paling hebat. Karena banyak karunia, karena banyak mujizat terjadi, banyak orang disembuhkan, gerejaku paling berkuasa. Tidak ada. Menurut pemberian Kristus. Ini mulai bersaing, tidak terasa. Siapa yang buat persaingan? Tujuannya adalah untuk perpecahan. Siapa yang memecahkan? Iblis. Gerejamu gak ada perubahan, tidak ada mujizat. Pendetanya tetap aja miskin terus, gak ada perubahan, gak ada kuasa Tuhan. Ini coba gerejaku, lihat pendetanya, berubah kan? Berubah apanya? Iya, mukanya berubah, dulu gak mancung, sekarang jadi mancung. Semuanya diubah, semuanya berubah kan? Yang dulu gak punya apa-apa, semua punya sekarang. Berubah kan? Yang dulu pendetanya sudah tua, tapi sekarang masih kelihatan muda kan? Berubah kan? Karena ditarik sana, tarik sini. Berubah. Apakah itu berubah? Itu diberkati Tuhan. Nah, ini siapa yang membuat pertentangan, perselisihan seperti ini? Kalau tidak iblis. Jangan engkau digoyahkan oleh suara iblis. Tapi kembali kepada suara Tuhan, kembali kepada Alkitab. Kesatuan tubuh Kristus. Dan karunia-Nya diberikan sesuai dengan pemberian Kristus Yesus. Kalau engkau memang memiliki hidung yang seperti itu karunia. Kalau engkau memiliki mulut yang seperti itu, karunia. Kalau engkau memiliki tangan yang begitu, itu karunia. Kalau engkau memiliki tubuh, bentuk tubuh yang seperti itu, karunia. Amin. Engkau memiliki suara yang indah, itu karunia. Engkau memiliki suara yang buruk, itu juga karunia. Emang suara indah saja yang bisa menyanyi? Suara yang buruk bisa nyanyi. Cuman saudara kepingin nyanyi tampil di gereja. Engkau bisa nyanyi di kamar mandi, ya kan? Saya nyanyi di kamar mandi. Kalau di sini biar sis BK yang nyanyi. Saya cukup di kamar mandi. Tapi bisa memuji Tuhan, betul? Orang yang suaranya jelek merasa iri. Karena apa? Mau tampil. Sedangkan untuk memuji Tuhan tidak perlu tampil. Tidak perlu di depan memuji Tuhan. Engkau bisa memuji Tuhan di mana? Di garasi mobilmu, di taman, di kamar mandi. Saya paling suka menyanyi di kamar mandi karena gak ada yang dengar, paling tetangga. Tapi yang satu pasti Tuhan dengar. Jadi apa yang ada pada kita? Itu semua karunia pemberian dari Tuhan. Amin. Untuk apa? Supaya kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Bukan menjadi individu. Gerejaku, 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 gerejaku. Gerejanya Tuhan, saudara, bukan gerejamu. Gerejanya Tuhan. Dan gereja Tuhan nanti Tuhan akan seleksi. Kalau engkau tetap dengan pendirianmu seperti itu, pada akhirnya gereja Tuhan akan dituai oleh Tuhan sebentar lagi. Karena Tuhan sudah menyampaikan firman ini sejak tahun 2012 melalui hambanya Abraham Alexander Saputra. Sebentar lagi gereja Tuhan akan dituai. Akan dituai. Dilihat, penghakiman dari gereja Tuhan akan segera dihakimi. Tuhan sendiri akan menghakimi. Ada tidak rohnya? Ada tidak namanya di situ? Ada tidak imannya Bapa ada di situ? Ada tidak pengharapan Yesus Kristus ada di situ? Dan ada tidak baptisan api ada di situ? Karena Yesus pun terakhir dia mengalami baptisan api. Kalau ada berarti tandanya sama, marknya sama, dan jaminannya sama, yaitu Roh Kudus yang menjadikan jaminan kita. Amin. Kesatuan tubuh Kristus. One body of Christ. Saudara, kita harus menyampaikan ini kepada semua orang. Mau percaya, mau tidak, mau terima, mau tidak,
bukan urusan kita. Tapi dari mulut kita harus keluar firman ini. Ini adalah firman Tuhan sesuai dengan ada di firman Tuhan di sini. Amin. Kita mau berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita berdoa tentang kesatuan ini. Tuhan sendiri yang bergerak. Tuhan sendiri yang akan bergerak dengan Roh-Nya yang kudus. Tapi harus keluar dari mulut orang yang percaya. Keluar dengan iman. Keluar supaya tahu ini yang Tuhan kehendaki. Kita bicarakan, kita sampaikan. Biar Tuhan Allah Bapa sendiri akan mengerjakan semuanya. Amin. One body of Christ. Satu roh, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin.